وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis kali ini. Ini majelis perdana kita mengkaji secara rutin kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah. Ini kitab termasuk di antara kitab yang paling populer di dunia Islam. Semua masjid punya kitab ini. Rata-rata rumahnya kaum muslimin ada kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini menunjukkan keberkahan yang Allah berikan pada kitab yang dikaryakan oleh Imam Nawawi ini. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini isinya adalah ayat dan hadis kayak gitu. Sebagaimana akan kita bacakan insyaallah satu persatu. Dan Imam Nawawi rahimahullah beliau wafat pada usia ke-45 dalam keadaan belum menikah sama sekali, karena beliau menyibukkan diri sejak masa kecilnya sampai akhir hayatnya hanya untuk ilmu, belajar dan amal saleh. Beliau terlalu sibuk untuk itu, ya. Jadi tidak sempat menikah. Termasuk ulama bujang yang karyanya itu melegenda dan dinikmati oleh semua muslim. Selain beliau juga ada ulama bujang lainnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat dalam keadaan belum menikah sama sekali. Namun karyanya itu terabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini sampai sekarang banyak dipelajari. Riyadhus Shalihin, makna dari Riyadh jama' dari Raudhah. Riyadh itu jama' dari Raudhah, artinya taman-taman. As-Shalihin, orang-orang soleh. Jadi Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang soleh. Dan kita ini kan ngaji tujuannya, baik saya ataupun teman-teman bapak ibu di sini, tujuannya supaya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Syukur-syukur insyaallah menjadi orang-orang saleh dan diterima amalnya. Itu yang kita inginkan. Makanya kitab ini saya pilihkan karena kemudahan kitab ini untuk dicerna dan dipelajari. Juga mudahnya kita untuk mengakses kitab ini. Karena banyaknya cetakannya, di mana-mana terjual. Juga kalau di internet pun bisa dicari mungkin PDF atau terjemahannya. Maka sangat mudah kitab ini untuk dijangkau, ya. Karena kalau kita misalnya pakai kitab bahasa Arab yang asli misalnya, nggak ada terjemahannya, itu saya yakin ya kurang berjalan, ya. Tapi kalau Riyadhus Shalihin kan di masjid-masjid di mana-mana itu dibahas, ya begitu. Kita mulai hari ini insyaallah. Kita pelajari judul dari bab yang pertama, kemudian ayat-ayat yang menjadi muqaddimah untuk bab tersebut, dan kemudian kita bahas 3 hadis pertama mudah-mudahan, kalau yang waktu cukup, kalau tidak cukup mungkin 2 dari bab tersebut, ya. Bab yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yaitu tentang ikhlas. Ini yang paling pertama. Babul ikhlas wa ihdarin niyyati fi jami'il a'malil wal aqwalil barizati wal khafiyah.
Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di semua amalan dan ucapan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi perbuatan kita itu kan ada amalan lisan dan ada amalan hati dan anggota tubuh. Perkataan di lisan. Dan perbuatan atau amal itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Perbuatan yang tampak seperti azan. Dengan lisan itu azan. Azan ya tampak lah. Orang pada tahu kalau itu azan. Orang pada tahu ada yang azan. Ada juga perkataan lisan yang tidak tampak seperti seseorang mengucapkan zikir dengan berbisik dan tidak terdengar oleh orang lain. Maka ini tidak tampak bagi orang. Ada satu zikir ya, Bapak Ibu sekalian. Yang mana zikir ini tanpa suara bisa dan tidak akan terketahui sebenarnya bisa, enggak terketahui oleh orang dia sedang berzikir. Ada satu zikir, satu kalimat zikir yang mulut enggak bergerak. Silakan ditebak. Saya kasih waktu sampai pulang, ayo. Zikir, satu zikir yang mulut itu enggak perlu bergerak. Silakan. Satu doang itu dari semua ribuan zikir Al-Quran yang di hadis, cuman satu zikir doang yang mulut itu enggak harus bergerak. La ilaha illallah. Iya, mulutnya enggak bergerak, bibirnya enggak bergerak, maksudnya bibir di sini. Iya. Coba. Nih saya ngomong la ilaha illallah. Enggak bergerak, tapi jangan mingkem kalau enggak kedengeran, tapi kebuka sedikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu satu-satunya zikir yang pengucapnya itu bisa ikhlas benar-benar, suaranya berbisik dan bibirnya enggak bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sayangnya kalimat tahlil atau la ilaha illallah ini kerap kali hanya dipakai oleh sebagian orang ketika misu-misu atau kesel. La ilaha illallah gitu. Baru dia tahlil. Ya. Padahal kalimat ini kalimat bisa kita ucapkan kapan saja. Karena kalimat tahlil itu kalimat ikhlas. Disebut ikhlas karena tidak dideklarasikan, tidak diumumkan, itu tidak terketahui, tidak terlihat gerakannya dan seterusnya. Sampai surat Al-Ikhlas saja enggak ada lafal Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Karena esensinya itu ikhlas. Qul huwallahu ahad, itu esensi ikhlas. Allahus samad, esensi ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, esensi ikhlas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, esensi ikhlas. Tapi enggak ada tertera lafal ikhlasnya, enggak ada. Gitu. Itu dia di antara surat-surat dalam Al-Qur'an yang namanya itu enggak ada di surat itu. Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Enggak, Al-Fatihah enggak ada lafal Al-Fatihah dalam Al-Fatihah. Ya. Tapi Al-Ikhlas enggak ada di dalam surat itu enggak ada. Kalau An-Nas kan ada qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ma'un ada Al-Ma'un. Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar. Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya semua rata-rata ada nama surat itu ada di dalam surat itu. Tapi Al-Ikhlas dan Al-Fatihah itu enggak ada. Ya, esensinya karena Al-Fatihah pembuka itu esensinya tuh surat Al-Fatihah pembuka. Al-Ikhlas 4 ayat tersebut esensi dari keikhlasan pemurnian tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Babul Ikhlas, bab tentang keikhlasan. Wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al barizati wal khafiyyah. Ya, kita wajib untuk ikhlas dan menghadirkan niat di hati untuk amalan dan perkataan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Oke. Kita sekarang akan bacakan ayat, nanti saya minta Pak Arman untuk terjemahannya tanpa ngeliat buku, ya Pak Arman ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Silakan, fadhal. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, ketaatan kepadanya, juga menjadi orang-orang yang lurus, dan juga agar mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Taib,
Di surat Al-Bayyinah ayat kelima ya. Bisa kelihatan Bu ya di bukunya. Nanti kita perhatikan di sini, makin bisa digarisbawahi. Ada di bahasa Arabnya ada kata ad-din. Ad-din di Al-Bayyinah 5 ini ada lafal bahasa Arabnya ya, versi ayatnya. Ad-din itu 2 kali disebut. Yang satu dengan ad-din, dengan al, yang satu kemudian wadhalika dinul qayyimah, din gitu. Yang diterjemahkan di situ adalah agama, gitu kan. Nanti kita lihat. Kita lihat. Di notis itu yang ad-din di situ ya. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Liya'budullah, beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, untuk ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang diikhlaskan, apa yang dimurnikan. Jadi ikhlas ini memurnikan. Di situ terjemahan mungkin memurnikan apa? Agama. Oke, nanti kita lihat. Hunafa, yaitu condong kepada kebenaran, lurus. Wa yuqimus shalah, agar mereka salat. Wa yutuz zakah, agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang al-qayyimah. Apa di situ Pak artinya? Lurus. Ya gitu ya, lurus ya. Baik. Al-qayyimah lurus. Dalam Al-Qur'an, lafal ad-din itu maknanya salah satu dari 2 makna ini ya. Ketika disebut dalam Al-Qur'an din, maka ada 2 kemungkinan makna. Dan salah satunya harus gitu. Makna pertama dari din apa? Amalan. Makna kedua dari din balasan. Ya, makna pertama dari din amalan. Makna kedua dari din balasan. Ini 2 makna berbeda. Taib. Sekarang mana yang dunia, mana yang akhirat? Ya coba. Mana yang dunia? Amalan dunia, balasan akhirat. Nah, berarti konteksnya. Kalau ayat ya atau hadis menyebutkan lafal din dalam konteks di alam dunia, maka berarti makna din ini apa? Enggak. Amalan. Iya. Atau bahasa lainnya agama. Karena agama itu amalan gitu loh. Lah kalau orang agama Islam tapi nggak pernah mengamalkan Islam, berarti ini nggak punya agama. Ya. Kedua, kalau misalnya lafal din ini di Al-Quran atau hadis dalam konteks di akhirat, maka makna din di sini apa? Balasan. Baik, mari kita kasih contoh untuk din maknanya amalan atau agama, yaitu ayat ini, Al-Bayyinah ayat 5. Silakan, apalagi din yang maknanya amalan selain ayat ini. Enggak, di Al-Quran din, lafal din yang dimaknai amalan. Ini kayak masih belum nyambung nih. Ini kayak belum nyambung nih, belum nyambung. Kita di Al-Quran atau di hadis kadang-kala kita mendengar atau membaca kata din, ya kan? Din itu. Kita tuh taunya din itu adalah agama. Padahal din maknanya kalau konteksnya ayat ini tentang dunia, maka maknanya amalan. Ya agama, amalan itu agama. Tapi kalau misalnya konteksnya akhirat, din itu ada di akhirat, tapi maknanya bukan agama atau amalan. Maknanya apa? Balasan, ya. Baik, sekarang di Al-Fatihah ada lafal din. Ayat apa? Maliki Yaumiddin, ya. Rajanya atau pemilik hari. Ayo, pemilik hari. Betul, akhir. Tapi yang tadi 1 apa 2? Pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Bukan pemilik hari agama. Ya enggak? Bukan pemilik hari amalan. Bukan. Udah mau nyambung belum nih? Dikit-dikit. Internetnya bagus ya internetnya? Oh pantesan internetnya lagi ini. Makanya enggak kurang nyambung nih sinyalnya nih. Ya.
Kalau lagi capek bagaimana ibu-ibu? Enggak capek? Oh, atau kita blokir aja jalannya kan? Pak, tapi padahal udah ditutup dah. Udah ditutup. Tapi gerah ya kalau itu. Ya. Jadi di Al-Quran itu kan kadang kita ad-din, Maliki Yaumiddin, terus di sini ada mukhlishina lahuddin. Din, kata din dalam bahasa Arab ya. Itu kalau dikontekskan di alam dunia, din itu adalah amalan orang, amalan, beramal gitu. Kalau dikontekskan di akhirat, konteksnya akhirat, maka din ini maknanya adalah pembalasan. Karena di akhirat itu udah nggak ada amalan, nggak pakai agama kamu apa, nggak. Ini ya di akhirat cuma ada pembalasan aja. Seseorang nggak bakal beramal di akhirat. Saya mau beramal soleh di akhirat, nggak. Beramal soleh itu di alam dunia. Itulah din yang disebut di alam dunia ini, yaitu agama atau amal soleh. Taib tadi di surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, maka ini arti din di sini adalah pembalasan. Rajanya hari pembalasan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan ayat lain yang ada lafal din. Ini udah. Ya, sok. Cari di Google boleh, cari di Al-Qur'an, cari di boleh. Ya, Ali Imran yang mana? Inna dina indallahi Islam. Nah, itu artinya gimana? Sesungguhnya din di sini apa nih? Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Iya, bukan sesungguhnya pembalasan yang hak di sisi Allah adalah Islam, bukan. Karena din di sini maknanya di dunia, yaitu agama, amalan. Amalan Islam itu yang hak yang Allah Ta'ala akan terima. Bagus. Pak Arman sudah menjawab, jadi ada kesempatan boleh pulang. Ya, coba yang lain. Ada lagi din yang lain? Dari kalangan ibu-ibu silakan. Perwakilan satu orang menjawab. Ada di juz 30. Boleh, bahkan kalau bisa nyontek, karena kalau ngarang itu nggak boleh, ini Al-Quran soalnya. Ayo. Juz 30 ini kan Al-Bayyinah, ini kan agak pertengahan. Menuju akhir-akhir itu ada din itu. Cari. Al-Bayyinah ini udah. Surat yang lain. Setelah Al-Bayyinah terus nanti ada tuh din. Ayat pertama dari suatu surat. Ya silakan. Oh, ama yatasaalun dong. Kok ke sana, Bu? Ayat pertama ke sini itu kemana? ke Anas, ke arah Anas itu ada. Juz 30 akhir-akhir kan ini Al-Bayyinah kan menuju akhir, tapi terus saja nanti ada menuju Anas itu ada satu din, ayat pertama dari suatu surat. Yang bisa ngejawab boleh pulang bersama Pak Arman juga nggak apa-apa. Kalau saya yang bisa jawab, kalau saya bisa jawab, saya boleh pulang ya. Iya, nggak ada yang bisa jawab, ya saya jawab, saya pulang nanti. Iya. Silakan. Coba. Boleh, ya, Masya Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Al-Kafirun juga ada. Lakum dinukum waliyadin. Nah, din di sini apa artinya? Agamamu. Terus tadi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, mereka masuk ke pembalasan atau agama? Agama berarti dunia. Dia Al-Kafirun juga dunia. Ada lagi? Ada juga di kebet lagi. Di ayat di surat sebelumnya. Atin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, sekarang yang di situ artinya apa? Pembalasan. Fama yukadzibu, maka apalagi yang setelah yaitu apalagi mau didustakan di hari pembalasan. Ad-din di sini maknanya pembalasan. Ada lagi?
Ayat pertama dari salah satu surat di dekat itu udah Bu. Ya boleh aja Ibu jawab aja lagi Bu, tapi nggak saya tanggepin karena udah. Ada itu. Itu masih dekat sama surat Al-Kafirun, nggak jauh itu. Apa satu halaman sebelumnya atau dua halaman sebelumnya? Enggak, bukan Al-Kautsar Bu. Itu iya udah Ibu. Iya. Udah Ibu nginep aja dah Bu sini Bu. Deket banget itu. Al-Kafirun, ada ayat, ada surat-surat sebelum Al-Kafirun. Enggak ada Al-Quraisy. Itu apa Bu? Ibu nggak ada dinnya itu Bu. Coba. Iya itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba kalian lihat, tidak akan kau lihat orang yang mendustakan salah. Hari pembalasan. Emang diterjemahkan agama ya? Terjemahan apa? Enggak salah itu. Salah. Terjemahnya agama, kayak orang-orang Indonesia itu mendustakan agama, enggak mendustakan hari pembalasan. Memang sih mendustakan hari pembalasan berarti mendustakan agama, itu pasti mendustakan Islam. Tapi enggak, maknanya bukan agama di sini. Ya. Yakudzibu biddin, mendustakan mereka enggak percaya adanya hari pembalasan, itu maknanya. Gitu. Nah, itu masuk nomor kedua, balasan. Ya clear lah. Sebenarnya banyak dalam Al-Qur'an ad-din gitu. Bahkan dalam surat Al-Bayyinah itu ada 3 kali disebutkan ad-din itu. 3 atau 4 gitu disebutin berulang ya. Oke. Jadi tugas kita itu kan beramal, ikhlas itu tugas kita sekarang. Berarti din di sini amalan, agama. Tugas kita beragama dengan baik, dengan ikhlas gitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siap-siap nanti terjemahannya Pak Arman. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Silakan. Dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Ya, ahsanta. Kalau kita berkurban kan akan nanti akan berserakan daging-daging, kemudian darah-darah ya, tertumpahkan gitu. Kita berkurban tuh apakah dagingnya yang terbang kemudian ke, atau darahnya yang sampai ke Allah? Enggak. Tapi yang sampai apa? Ketakwaan kalian gitu. Artinya apa ketakwaan di sini? Niatannya itu yang sampai ke Allah. Dan Allah Maha tahu niatan seorang hamba gitu. Nah, materi duniawi juga gitu. Kita kok sedekah secara zat dari uang itu kan gak hilang. Maksudnya dia yang berpindah tangan aja. Tapi yang sampai kepada Allah itu hakikatnya adalah ketakwaannya, ikhlasnya. Memang ada hadis Nabi SAW, seseorang ketika sedekah, maka sebelum sampai ke tangan pihak yang menerima, Allah sudah menerima duluan dengan tangan kanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengelola sedekah itu. Yang tadi kecil sampai sebesar gunung Uhud. Dari segi kebaikan dan pahala dan keberkahannya. Jadi sedekah itu ada nominal dan ada maknawinya. Nominalnya itu hanya nominal. Tapi yang maknawi itu lebih di sisi Allah itu lebih bernilai. Kadang seseorang, saya masih ingat sedekahnya salah satu paman saya, rahimahullah, Pak Le ya, karena saya juga ada turunan Jawa juga walaupun nggak full. Nah ini Pak Le ini waktu saya dulu masih pesantren kan liburan pesantren. Terus pas mau balik ke pesantren di Jawa Tengah, biasa paman-paman itu le ya, para le itu mereka ngasih duit kadang-kadang. Ada paman yang memang ekonominya bagus.
Terus kemudian ada satu paman, rahimahullah, beliau udah wafat ini, yang paman ini udah wafat. Beliau memberi saya uang bekal, tapi paling dikit. Sampai saya waktu itu masih remaja, bilang ke orang tua kan, ini paling sedikit ini. Maka kata ayah saya, boleh jadi itu pahalanya makin banyak, yang paling banyak daripada semua paman. Loh, kenapa? Karena le itu tuh lagi susah sekarang. Gitu. Kalau le yang lain itu lagi mapan dan baik-baik saja ekonominya. Maka wajarlah kalau misalnya segitu ngasih lebih banyak. Tapi paman ini udah mau ngasih aja udah bagus dia. Padahal dia lagi kesulitan tapi mau ngasih. Di situ saya belajar Pak, Bu. Nominal itu kadang berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh adalah seberapa keikhlasan seseorang dan seberapa kadar kesulitan seseorang dalam beramal. Ketika kita lagi kesusahan untuk sedekah, itu kadang-kadang kita banyak mikir dulu, gitu loh. Padahal ada suatu rahasia yang Masya Allah, seseorang ketika dia lagi kesempitan rezeki, atau lagi ada hutang, atau ada tanggungan, kepikiran kan biasanya itu, apalagi bapak-bapak. Lagi kayak gitu-gitu minta sama Allah, nunggu jawaban dari Allah, jawabannya adalah ada orang miskin minta-minta sama kita. Itu jawaban ternyata. Aneh memang. Loh kok malah kita orang butuh dana, kok jawabannya malah kita yang diminta gitu loh. Padahal itu jawaban dari Allah. Silakan, siapa yang bisa menerjemahkan jawaban ini? Silakan. Jelaskan, ya, silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Maksudnya paham nggak di sini? Kita lagi susah, lagi butuh bantuan, minta sama Allah. Tapi kita tunggu jawaban dari Allah. Ternyata, kemudian ada orang malah minta sama kita. Ini bukan minta-minta yang main gitar. Enggak. Orang emang lagi butuh juga sama kita. Lagi butuh. Kita kan kadang langsung mikir, ya lo lagi, gua aja kayak gini, gitu. Kan kita ngomong gitu loh. Tapi ternyata ada kemungkinan besar itu adalah jawaban Allah terhadap doa kita dan minta-minta kita kepada Allah. Itu jawaban Allah orang itu. Gimana? Silakan jawab. Bagus, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah berkurang harta seseorang sedekah, yang bersedekah dari harta itu enggak berkurang. Bagus. Jawaban pertama bagus. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ini benar, jawabannya benar. Tambahkan, silakan. Ya, itu jawaban benar. Tinggal diterusin aja. Atau ibu mau nerusin lanjut? Silakan. Silakan, Bu. Ini jawaban bagus. Kedua, dilengkapi. Ya, Masya Allah. Bagus. Sehingga yang ketiga. Ayo. Ketawanya kayak udah pasrah banget gitu. Hah? Iya, dapat yang lebih. Jadi tidak akan berkurang sedekah dari harta. Oke. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, ini sepertinya testing dari Allah, itu ujian dari Allah. Kita dalam kondisi ini mau nggak untuk sedekah? Kalau kita sedekah, padahal kita lagi butuh nih, dan kita mampu sedekah sebenarnya, cuman namanya orang lagi butuh kan biasanya kan mau nutup rapat-rapat gitu. Tapi nggak gini, Bismillah lah. Siapa tahu ini jawaban dari Allah dengan sedekah ini, Allah balas, kan semua sedekah pasti Allah balas. Ya, ada di Al-Quran. Sebentar saya akan cari. Di Al-Quran di surat As-Saba ayat ke-39. Saba 39. Halaman 432. Kalau di Al-Quran umumnya 432. Saba juz 22. Saba ayat ke-39. Ini prinsip banget ini. Ya. 39. Tadi ibu pertama sudah benar dengan dalilnya saya sebutkan. Ini juga ibu juga benar.
Terus kita lengkapi dengan ayat ini sebagai final. Siapa di sini yang paling bagus baca Al-Qur'annya? Ayo sok, ayo siap. Oh, masya Allah, masya Allah. Ayo, oh benar gede. Ya ya, silakan monggo ya. Ya, terima kasih. Ada yang mau belajar terjemahannya? Silakan, ada terjemahannya? Silakan. Gimana? Ayat ini menenangkan nggak kira-kira? Ini akidah banget ini. Kalau kita benar-benar dalemin ya, dan kita refleksikan di kehidupan kita, ini true banget gitu loh. Ini yang happen pada kejadian kehidupan kita seluruhnya gitu. Rizki itu kan sesuai kehendak Allah. Ya, dan seseorang itu orang yang kafir bahkan yang murtad dapat rezeki. Yang masih muslim pun alhamdulillah selalu muslim juga dapat rezeki. Ya, cuman masalahnya kan di akidahnya tentang rezeki ini. Orang ini ngerti nggak kalau rezeki itu yang Allah yang menghendaki gitu loh. Kemudian kalimat wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian nafkahkan, apapun itu, fahuwa yukhlifuh, maka Allah yang ganti gitu. Ada nggak pernah Allah itu mengingkari janjinya sendiri? Nggak mungkin. Apalagi janji baik, nggak mungkin Allah ingkari. Ya, pasti ada balikannya gitu, ada refillnya kalau bahasa mungkin tidak tepat, tapi seolah-olah gitulah ya. Kita akan di refill bahkan more and more gitu, lebih dan lebih Allah kasih. Maka benar kata Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedekah dari harta, nggak akan berkurang. Orang-orang yang khawatir akan rezeki ini ada beberapa posibilitas. Bisa jadi pertama, karena dia sangat cinta pada dunianya, pada hartanya. Persis yang kata Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia sangat cinta manusia itu kepada harta. Itu mungkin karena cinta harta makanya dia panik. Seseorang itu ketika mencintai sesuatu, maka dia khawatir akan kehilangan yang dia cinta, kan gitu. Maka seseorang ketika sangat cinta akan hartanya, maka dia khawatir kehilangan hartanya. Makanya takut dengan rezeki yang hilang misalnya. Atau posibilitas kedua, dia nggak percaya bahwasanya rezeki itu datang dari Allah. Dan ini kufur, ya, ini kufur. Ya. Atau yang ketiga, dia jahil atau kurang percaya bahwasanya rezeki itu sudah dijamin. Rezeki itu sudah dijamin. Orang yang yakin rezekinya sudah dijamin sebenarnya enggak terlalu, maksudnya tidak berdampak negatif pada dirinya ketika dia lagi kesulitan selama dia ikhtiar dan berusaha. Jadi wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ya. Nah, ketika kita sedekah, ya, ketika kita sedekah ikhlas, ya. Yang Allah terima itu kan adalah ketakwaannya, yaitu keikhlasan dan amalnya. Sedangkan nominal itu hanyalah nominal yang nggak ada artinya sebenarnya, berapa juta, berapa ratus ribu, itu hanya angka. Tapi yang lebih bernilai adalah yaitu niatan dan juga amalnya sesuai sunnah atau tidak. Taib. Kemudian wa huwa khairur raziqin, dan Allah Ta'ala sebaik-baik memberi rezeki.
Kita menuju ayat berikutnya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Silakan dibaca. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Ya. Baik, ini ayat juga merupakan peringatan buat kita bahwa segalanya itu dilihat oleh Allah Ta'ala dan diketahui olehnya. Katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah jika kalian menyimpan sesuatu apapun di hati kalian, di dada kalian, atau kalian zahirkan, tampakkan apa yang di hati kalian, ya'lamhullah, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya, jadi semua bisikan, semua niatan, semua keinginan itu Allah Ta'ala Maha tahu. Kalau kita doa dengan doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia ini kebaikan, tapi niatan dia adalah yaitu kebaikan harta misalnya, maka Allah tahu maksud yang dimaksud oleh pendoa ini. Allah Maha tahu. Ya. Begitu. Ada doa tentang buat supaya anak soleh dan istri soleh atau pasangan soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ketika kita baca itu, kita tuh memaksudkan supaya anak kita itu jadi orang berilmu misalnya, atau istri atau pasangan kita menjadi orang yang rajin tahajud misalnya. Itu di hati kita. Maka ayat lafalnya global, tapi rincian hatinya itu ada terinci dan Allah Maha tahu itu maksudnya. Gitu. Ya. Itu boleh Pak, Bu, ya, ketika kita doa dengan doa-doa yang sifatnya umum di Al-Qur'an atau hadis, kemudian kita kepengin tuh arahnya tuh ke yang rinci yang kita sukai gitu. Gitu. Ya. Allah Maha tahu. Dan Allah akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita rincikan sebenarnya. Ya. Contoh, emang ini masalah dunia dan boleh kita minta sama Allah suatu hal yang di dunia, boleh. Misal Rabbana atina fid dunya hasanah, itu lafal yang kita ingin. Tapi kita selama ini lagi dambain kayak pengen punya mobil karena butuh misalnya. Ya, itu dunia, bagian dari dunia, transportasi gitu. Maka kita minta, daripada saya doa, ya Allah berilah saya motor. Ya itu enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada di hadis. Tapi kita pakai yang global aja, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka rincian di hatinya apa? Saya itu lagi pengen motor atau mobil, Pak. Ya Allah. Tapi dengan globalnya lafal dan itu keberkahan lafal itu ada di Al-Qur'annya gitu, yaitu dari Al-Qur'an, maka boleh jadi Allah akan memberikan yang yaitu mobil yang lebih indah daripada yang kita inginkan, dan Allah akan berikan lain-lainnya. Karena hasanah ini global apa aja. Ya, begitu. Baik, kita lanjut insyaallah ke masalah niat. Niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Walaupun kadang-kadang lidah itu memperkuat apa yang ada di hati, tetapi dalam amal ibadah kita tidak perlu melafalkan niat dalam beramal ibadah. Baik salat, puasa, walaupun kita dulu diajarkan seperti itu, bahkan sampai sekarang. Tetapi ini tidak ada dasarnya dari dalil Al-Qur'an atau hadis. Baik untuk salat misalnya usolli fardhu apa gitu, atau usolli sunnatal apa, atau puasa misalnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatillahi ta'ala, setelah salat tarawih, maka yang seperti ini tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat. Ya, walaupun ini populer di Indonesia dan saya juga mengamalkan ini dulu ketika belum tahu kaidah-kaidah tentang ibadah. Tapi ketika sudah tahu, maka hendaknya kita mengamalkan ilmu kita, yaitu jangan mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan gitu oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Taib, dilanjut di sini masih tentang niat. Niat tempatnya di hati, kemudian niat dalam beramal ibadah itu minimal ada 2 model niatan. Niat ada 2 model, kita anggap disimpelkan dari 2 model. Pertama, niatan ibadah, dan kedua niatan tujuan atau niatan sebentar. Ada tiga sebenarnya. Kita lebih rinci lagi. Pertama,
yaitu niatan zat amal. Niatan zat amalnya itu pertama. Kedua, enggak bisa, Bu. Saya lagi mikir untuk meracik kalimat yang lebih mudah dipahami gitu loh. Pertama, niatan zat amalannya, yaitu jenis amalannya gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, niatan tauhid, niatan tauhidnya gitu. Niatan tauhidnya. Yaitu maksudnya tauhidnya itu yaitu mungkin dalam kurung objek beramal gitu loh. Kepada untuk siapa dia beramal? Untuk siapa dia beramal gitu. Atau untuk apa dia beramal? Ya. Untuk siapa atau untuk apa dia beramal, itu nomor 2. Ini insyaallah kita pahami nanti ya. Yang ketiga, niatan pengamalan. Niatan pengamalan. Ini saya bahasakan dengan pembahasan yang mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Niatan pengamalan yang kedua yaitu status pengamalan maksudnya. Niatan status pengamalannya. Ini nanti akan dijelaskan. Jadi harus diperhatikan setiap dari 3 ini. Niatan status pengamalannya. Sebagai apa amalan itu gitu loh. Sebagai apa amalan itu? Ya. Itu 3-tiganya kudu ada kalau mau sempurna ya. Nanti saya akan berikan contoh. Kita sama-sama akan cari contoh. Dan banyak banget contohnya. Baik. Yang pertama tadi niatan zat amalan. Ini fikih. Ya. Niatan zat amalan ini fikih. Masalah fikih ini. Sah atau tidaknya niatannya benar atau enggak gitu. Kayak gimana contohnya? Kalau misalnya junub, ya junub, wajib apa? Mandi. Maka niatan amalannya apa? Mandi junub. Niatan pengen mandi junub atau niatan pengen sholat jadi harus mandi dulu gitu. Menghilangkan hadas besar. Ini fikih, ini masalah fikih. Kalau misalnya malamnya nih junub nih, pas subuh lupa, tapi mandi, cuman lupa dia mandi niatan pengen mandi aja. Dia ada nggak niatan amalan? Nggak ada. Berarti sah atau nggak? Nggak sah. Gitu ya? Ini nomor pertama. Belum sah sholatnya, belum sah mandinya, mandi biasa doang, mandi cuman freshing doang, cuman nyenggerin badan doang, supaya bisa sholat subuh dengan enak. Gak ada niatan karena saya tadi junub, jadi saya pengen mandi junub gitu, gak ada niatan gitu. Maka ini tidak sebagai mandi junub. Mau seserius apapun mandinya. Oke. Kemudian ada orang junub di siang hari, sebelum asar dia kemudian sambil pakai baju nyemplung ke sungai dengan niatan saya pengen mandi junub. Sah nggak? Sah, oke. Sini perbedaannya, gitu kan? Ini niatan apa? Niatan zat amalannya. Oke. Ini masalah fikih. Kalau dia melakukan sesuatu tanpa niatan amalan, maka sesuatu itu nggak dianggap gitu loh. Yang kedua tadi apa? Niatan tauhidnya, yaitu objek tujuan kenapa dia beramal, untuk apa atau siapa gitu. Sekarang yang kedua ini dibahas dalam ilmu akidah dan tauhid, ya. Ini yang berkaitan dengan ikhlas atau tidak gitu loh. Ini berkaitan dengan ikhlas atau tidak. Contoh, objek atau tujuan dari pengamalan dia supaya dilihat oleh calon mertua. Dilihat oleh calon mertua.
Jadi melakukan amalan misalnya sholat, dicakep-cakepin sholatnya. Karena ada calon mertua. Ya. Atau baca Al-Quran misalnya, saya pernah di suatu kampus di daerah Depok itu. Waktu saya dulu ngajar sana tahun 2010. 2011. Itu ke fakultas FIB-nya, kemudian ke masjidnya kan ada masjid. Dan setiap fakultas ada musolanya. Ada ikhwan mahasiswa. Itu baca Al-Quran di dekat tirai persis. Tirai itu di balik itu akhwat semua. Ya mungkin kita mau bilang, ya susah juga ya, namanya niatan kan Allah lebih tahu ya. Cuman kan indikatornya kuat. Ya, come on, apakah harus di situ gitu loh. Oke lah, ya. Semoga Allah ampuni. Kalau misalnya ria, semoga Allah ampuni. Tapi kalau dia niatan supaya didengar para akhwat, supaya bikin akhwat penasaran, kemudian nanti ada akhwat kemudian lewat, siapa sih yang ngaji? Ya. Ini berarti yang nomor niatan kedua ini rusak. Masuknya malah dosa jadinya. Dosa besar bahkan. Karena ini amalan yang harusnya lillahi ta'ala, malah dia jadikan untuk manusia. Oke, gitu ya. Tapi kalau dia ikhlas, maka dia bertauhid. Dia dapat ganjaran pahala tauhid. Itu yang kedua. Jadi objek untuk apa atau untuk siapa dia beramal itu. Itu penting untuk ada di hati kita. Sekarang kebanyakan dari kita, ketika beramal, kita cuma niatan pertama doang. Ya, cuma niatan pertama doang. Tapi tidak niatan mencari ridha Allah, enggak. Atau ini amal untuk Allah, itu malah enggak kepikiran. Sering kali gitu. Ya. Jadi kita perlu ini untuk bertauhid di sini niatan diperbaiki lagi. Nah, sekarang nih misalnya kita ngaji nih. Betul, kita ngaji niatannya untuk belajar, betul, menghilangkan kebodohan ya. Tapi ada enggak kita niatan supaya dapat ampunan, supaya Allah ridha sama kita? Nah, itu. Itu niatan nomor 2 tuh. Objeknya itu Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita belajar adalah supaya dapat ridha Allah, supaya diterima amalnya oleh Allah gitu. Taib. Kemudian yang ketiga, niatan status amalan. Niatan status amalan. Ini mirip dengan yang kedua sebenarnya. Tapi saya pisahkan supaya lebih menambah khazanah keilmuan dan pendalaman niat. Ada orang beramal, tapi dia bukan dalam rangka merealisasikan ketaatan pada Allah. Hanya sebagai tradisi. Contoh. Mungkin banyak dari kita merasakan kalau pagi Senin sampai Jumat berjibaku dengan kemacetan. Ngapain coba? Pergi kerja. Oh, yang laki-laki untuk nyari nafkah anak istri. Cari nafkah itu sebenarnya ibadah bukan? Jelas itu ibadah. Bahkan cukup capek gitu loh. Pulang sore, pergi pagi. Dia, seorang ini, capek banting tulang dan seterusnya, itu memang tahu ini memang ya kewajiban. Tapi ketika melakukannya itu tidak ada niatan sedang menjadi ketaatan gitu loh. Enggak ada. Ya karena tradisi aja, saya kan cowok gitu kan. Maka ini gak ada pahalanya. Karena status amalannya status tradisi. Gitu, status amalannya status tradisi, bukan ibadah. Iya, dia niatan pengen nyari nafkah, itu udah niat bagus. Tapi dia enggak menyentuh di bagian saya tuh sedang beribadah loh, saya sedang menjadi ketaatan loh gitu. Ibu-ibu ngantar anak sekolah misal. Itu sebenarnya ibadah loh. Pasti udah punya niatan pengen nganterin anak sekolah. Tapi kalau enggak cari ridha Allah, kemudian tidak ada pikiran itu saya sedang menjadi ketaatan lillahi ta'ala, maka ya nganterin anak ya sama dengan tradisi statusnya. Kayak emak-emak lain yang sedang nganterin anak. Gitu.
Apalagi ibu-ibu misalnya anaknya TK, TPA gitu atau SD kelas 1 yang masih ditungguin misalnya. Cuma sejam gitu. Misalnya gitu. Sambil nungguin kan sambil ngobrol sama emak-emak lainnya. Itu kan sedang diibadah sebenarnya, nungguin anak supaya nanti kalau ada apa-apa gitu. Itu sebenarnya ibadah. Makanya mama kemudian pada ngobrol ngerumpi, dirusak niatannya gara-gara itu. Ya. Jadi itu amal-amalan yang sebenarnya kalau kita nyari pahala dapat semua itu. Ya. Ibu bawa buku Riyadhus Shalihin berat misalnya. Niatan aja ini sedang menjalani ketaatan. Wah, itu selama perjalanan membawa buku itu pahala terus ngalir di akun kita. Seperti itu. Ya. Taib, ini kayaknya hadis pertama aja belum nyambung, belum sampai nih ya. Kita mungkin menuju tanya jawab aja Bu ya. Karena udah hampir jam 5:30. Bagi yang memiliki pertanyaan dipersilahkan, boleh tentang niatan, keikhlasan atau terbuka untuk pertanyaan apa aja kita persilahkan. Ya, dipersilahkan. Tafadhol. Mungkin MC untuk mempersilahkan atau MC juga mau nanya. Oh, ini udah nanya nih. Oh iya, ya, silakan. Iya. Ya, bismillah. Misalnya sudah kayak tadi contoh udah nganter sekolah misalnya gitu, atau apapun lah aktivitasnya gitu. Terus di awal itu tidak berniat karena ibadah gitu ya. Ibadah gitu, terus tersadar ketika di akhir gitu. Itu bagaimana? Dia hanya dicatat niatannya ketika tersadarnya itu. Iya. Makanya dari awal tuh namanya perbuatan, makanya dikatakan oleh Imam Nawawi menghadirkan ihdarin niyah, menghadirkan niatan, di situ kan ada menghadirkan niatan di semua perbuatan dan ucapan baik tampak maupun tidak tampak. Tuh, menghadirkan niat. Kita sebenarnya udah terlalu banyak niatan luput sebenarnya. Karena mungkin lupa akan hal-hal ini gitu. Semua tuh daily life kita tuh ya udah jadi tradisi aja. Padahal hal-hal kecil aja. Kayak misalnya nyediain air nih, Pak. Nyediain air ini kebaikan. Bisa jadi ibadah. Tapi kalau karena biasa misalnya nyediain air buat ustadz, nggak ada niatan lillahi ta'ala sama sekali, maka ini tradisi. Padahal kalau misalnya kita teliti lagi, sakyul ma, yaitu memberikan air, itu pahalanya gede. Di antara dalilnya coba apa? Silakan. Ada. Ngasih air, pahalanya gede, dosa-dosa diampuni. Ada, ayo silakan. Ada dalil dari hadis, kisah dari Nabi SAW. Yang ngasih air itu perempuan. Iya, ya kata Nabi bukan katanya siapa. Iya. Kasih minum anjing. Tapi kata para ulama, kata motor. Tapi kata para ulama, ya, jadi kan gini, kita kan agak penasaran ya. Kok cuma ngasih air aja? Dan ke anjing pula, kok bisa diampuni? Dosa besarnya kan zina. Itu berat loh itu. Itu faedahnya besar, Pak. Hadis ini penting banget. Agar kita tidak meremehkan orang yang berdosa. Ya, kita juga punya ya dosa juga kita ya seberapa gitu kan, banyak juga. Semoga Allah maafkan kita. Nah, kalau kita pikir-pikir, ini pezina ini, ketika dia minum kan, dia setelah minum, dia melihat anjing kehausan. Kemudian, itu sumur gitu loh. Dan sumur zaman dulu, itu mungkin gak ada timbanya ketika itu. Sampai dia itu masuk ke sumurnya, dan membawa dengan sepatu hak lagi. Sepatunya dia gigit di situ pakai sepatu itu. Jadi nggak pakai inian, timba nggak. Ya, itu dalam salah satu riwayat ya. Jadi dia
Jadi artinya adalah dia memberikan effort. Ada usaha. Yang mana orang pada umumnya juga ngapain sih kayak gitu sampai segitunya gitu loh. Itu satu. Kedua, tidak ada orang melihat. Sehingga dia melakukan itu ikhlas. Allah Ta'ala. Padahal objek yang dikasih anjing. Yang mana anjing menurut jumhur ulama najis gitu loh. Tapi ini makhluk Allah yang sedang kesulitan. Dan dia terenyuh dengan itu. Maka Allah mensyukurinya dan Allah ampuni dia. Subhanallah. Ini pelacur. Pelacur kalau disebut pelacur kan berarti bukan sekali dia berzina. Berarti udah gak tahu berapa kali. Maka keikhlasan dia dalam mengamalkan ini membuat Allah bersyukur terhadap makhluk lain. Padahal itu hanya ngasih air minum. Nah sekarang ya nggak gini juga. Misalnya kasih air minum buat ustadz akhirnya Pak Arman ke sumur lu masuk dulu. Iya. Gitu. Misalnya pelacur itu kan mungkin juga dia nggak pakai niat kan sebetulnya nggak ada niat cuma kasihkan aja gitu kan. Bisa juga jadi ini seperti itu. Ada kemungkinan gitu tapi wallahu alam sepertinya ada niatan Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Emang di hadis nggak disebut mudah-mudahan ada niatan sih. Tetapi ya siapa orang yang mau kayak gitu Pak? Kecuali insya Allah dia tuh ada kebaikan di hatinya gitu. Faedah lainnya juga yang tadi saya sebutkan, kita jangan meremehkan pelaku dosa yang dia masih punya iman. Imma karena mungkin dia bakal bertaubat, atau yang kedua dia mungkin akan punya amalan atau sedang punya amalan yang ikhlas walaupun dia banyak dosa. Gitu loh. Jadi memang pelaku dosa yang terang-terangan kita wajib ingkari, betul. Tapi jangan sampai kita offside sehingga kita katakan orang kayak kamu mah mana diampuni, orang kayak kamu mah nggak mungkin taubat, orang kayak kamu mah pasti neraka. Nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Bahaya itu. Karena Allah lebih tahu tentang masa depan dia gitu. Ya kita kalau misalnya ya kita dalam posisi orang kayak gini ya, mau nggak kita digituin? Pasti nggak mau. Yang ada pendosa itu yang di penjara, yang itu ada hati kecil mereka tuh pengen baik sebenarnya. Ya manusia kan fitrahnya ada gitu. Ketika kita kemudian semakin menyerang, itu malah membuat dia kesulitan untuk taubat Pak. Malah keras jadi hatinya. Tapi kalau misalnya kita doakan kebaikan sambil kita berikan peringatan, tapi semoga Allah kasih kamu hidayah, itu terenyuh orang itu. Terenyuh. Coba aja misalnya ketemu orang yang sedang menjadi hukuman atau apalah gitu ya, dari karena akibat dosanya. Terus dia bilang, kamu banyak salah, istighfar kamu, taubat kamu. Mudah-mudahan Allah kasih kamu hidayah, semoga kamu jadi orang soleh. Itu dia bakal walaupun memang ya orang kayak saya mah gitu kan, gak mau gitu. Tapi dia senang dengan doa itu karena dia muslim, mukmin gitu, masih ada iman. Ya kalau orang non muslim atau kafir ya sampein gituin juga, sampein gitu nggak terima. Jangan kufur, nggak boleh, ini syirik. Mudah-mudahan Allah kasih kamu hidayah masuk Islam. Kalau orang kafir biasanya, ngapain? Biasa gitu. Jadi udah orang kafir urusan mereka dah. Kan ini pendosa. Pezina yang tadi itu kan masih muslimah dia. Makanya Allah ampuni dosa-dosanya. Dan di sini ada juga faedah bahwasanya boleh jadi dosa besar sampai dosa zina itu dihapus gara-gara amal soleh yang bagi Allah berat nilainya karena ikhlas. Ini yang kata para ulama, tauhid itu bisa menjadi penembus dosa. Tauhid dalam beramal bisa menjadi penembus dosa. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Makanya itu menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan apa tadi? Saya lupa pertanyaannya. Pak, tadi pertanyaan? Lihat di akhir ketika sudah melakukan pekerjaan. Iya. Jadi hanya sebatas apa yang dia niatkan saja. Kalau misalnya dia baru niatan lillahi ta'ala di akhir, ya sebatas segitu aja. Ya, sama seperti orang sudah selesai beramal, dari tadi nggak niatan, sekarang baru niatan setelah semuanya selesai. Enggak, dia. Tapi beda ya. Kalau misalnya kita bilang kan kadang-kadang dalam suatu jalan kita makan, udah lupa tengah jalan, waduh lupa bismillah dari awal dan akhir. Kan bisa juga kan? Iya bisa juga. Tapi itu dalil khusus. Itu kan dalil khusus untuk makan atau minum Pak.
Jadi enggak untuk seluruh dari amalan. Enggak untuk seluruh dari amalan. Amalan pada umumnya sesuai dengan dalil, sesuai dengan niatnya. Makanya kata Nabi SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatan dia. Adapun yang tadi bismillah fi awalihi wa akhirih, makan itu kan pada asalnya bukan ibadah. Makan itu sesuatu yang boleh gitu aja. Dah bismillah fi awalihi wa akhirih atau bismillahi awalahu wa akhirahu, itu bukan niatan, Pak. Itu bukan niatan. Itu hanya penyebutan meminta tolong pada Allah untuk diarsir dari awal sampai akhirnya juga, sehingga syaitan yang sudah menikmati santapan kita itu dia memuntahkan santapannya, dia nggak menikmati itu gitu. Jadi itu bukan termasuk niatan, bukan termasuk niatan. Ada kali seseorang niatan makan, saya pengen makan supaya badan saya lebih kuat untuk ibadah sholat tarawih misalnya, itu udah niatan soleh, diterima oleh Allah insyaallah. Tapi dia lupa baca bismillah. Lupanya dia baca bismillah enggak mengurangi niatan soleh dia. Jadi itu bukan niatan bismillah, niatan. Gitu. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi atau mungkin cukup? Sepertinya udah makin gelap. Mungkin kita cukup sampai ini. Ya, assalamualaikum. Ada lagi, Bu? Enggak ada, oke. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya serahkan kepada Pak Arman untuk mengakhiri kajian ini insyaallah. Fadhil.